Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan, nama saya Nirwana Sintiaji. Pada pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan akuntansi sebagai sistem informasi. Pengertian akuntansi. Yang pertama, menurut Carsweren dan kawan-kawan dalam bukunya yang berjudul Accounting, akuntansi dapat didefinisikan sebagai suatu sistem informasi yang menyediakan laporan tentang aktivitas ekonomi dan kondisi perusahaan kepada para pemangku kepentingan. Yang kedua, menurut Asosiasi Akuntansi Amerika atau yang disebut juga dengan American Accounting Association, mengemukakan definisi akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi yang memungkinkan pengambilan keputusan dan penilaian yang jelas, serta tidak membingungkan oleh penggunanya. Informasi akuntansi memiliki peran yang signifikan dalam pengambilan keputusan, sehingga akuntansi disebut sebagai bahasa bisnis. Pemakai informasi akuntansi. Nah, pemakai yang pertama itu ada pihak internal. Pihak internal itu pihak yang berhubungan langsung dengan kegiatan operasional perusahaan sehari-hari. Pihak internal itu terdiri dari pemimpin perusahaan, para kepala bagian, dan para karyawan. Kemudian ada pihak eksternal. Nah, pihak eksternal itu adalah pihak yang tidak secara langsung dalam kegiatan operasional perusahaan, tetapi berkepentingan terhadap hasil-hasil yang dicapai perusahaan. Pihak eksternal itu ada kreditor, yaitu pemberi pinjaman, baik bank atau lembaga keuangan lain. Pemilik perusahaan atau disebut juga dengan investor, yaitu pemilik perusahaan sangat berkepentingan untuk mengetahui kinerja dan perkembangan perusahaan. Yang ketiga, badan-badan pemerintahan. Jika perusahaan menghasilkan laba, pemerintah akan memungut pajak berupa pajak penghasilan. Yang keempat, pelanggan. Orang-orang atau badan usaha lain yang menjadi mitra perusahaan. Dan yang terakhir ada masyarakat, terutama yang berada di sekitar perusahaan berkepentingan terhadap perusahaan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja. Karakteristik kualitas informasi. Yang pertama ada relevan. Yang dimaksud dengan relevan adalah informasi itu bisa digunakan untuk mempengaruhi kebijakan yang akan dipakai perusahaan untuk memprediksi hasil yang terjadi pada peristiwa dahulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Yang kedua, dapat dipahami. Agar informasi akuntansi yang didapatkan itu dapat dimengerti oleh pengguna baik itu dari pihak eksternal dan internal. Ketiga, perbandingan antara manfaat dan biaya. Utamanya, pertimbangan ialah manfaat laporan akuntansi itu diusahakan sama dengan apa yang tertulis dalam biaya untuk membuat laporan. Yang keempat, dapat dipercaya. Suatu informasi akuntansi yang dapat dipercaya tergantung pada tiga hal, yaitu dapat diuji, netral, dan menyajikan yang seharusnya. Karakteristik yang kelima ada nilai prediksi. Informasi tentang keadaan keuangan masa sekarang atau kinerja masa lalu bisa memiliki nilai prediksi. Yang terakhir, feedback atau umpan balik berupa prediksi, pembenaran atau penolakan terhadap perencanaan yang sudah ditentukan sebelumnya. Selanjutnya ada prinsip dasar dan konsep dasar akuntansi. 1. Konsep kesatuan usaha. Perusahaan sebagai suatu kesatuan ekonomi yang terpisah dari pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. Kedua, konsep harga perolehan. Setiap transaksi dari pembelian suatu barang perlu dicatat sebesar harga perolehan tersebut. Yang ketiga ada konsep kesinambungan. Perusahaan dalam melakukan suatu kegiatan usahanya pasti berupaya untuk melaksanakan kegiatan perusahaan dengan secara berkesinambungan atau terus-menerus. Dan konsep yang terakhir ada konsep pengukuran dengan uang. Artinya, seluruh informasi utama di dalam laporan keuangan itu diukur dengan satuan ukur uang. Bidang-bidang akuntansi. Pertama, akuntansi keuangan, financial accounting, adalah bidang akuntansi yang kegiatannya meliputi pencatatan kegiatan finansial yang bertujuan untuk dapat menyajikan laporan keuangan, yang meliputi neraca, laporan laba rugi, dan laporan perubahan modal.
atau laporan laba ditahan selama jangka waktu tertentu. Kedua, pemeriksaan akuntansi atau disebut juga dengan auditing. Bidang akuntansi yang melaksanakan kegiatan pemeriksaan terhadap hasil pencatatan dan laporan keuangan suatu badan, baik perusahaan maupun pemerintah. Yang ketiga, ada akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah bidang akuntansi yang bertujuan memberikan informasi kepada manajemen dalam menjalankan usahanya. Yang keempat, akuntansi biaya. Akuntansi biaya adalah bidang akuntansi yang mencatat dan menghitung serta menganalisis data biaya pada perusahaan industri dalam usaha menentukan besarnya harga pokok produksi suatu barang atau produk. Yang kelima, akuntansi perpajakan adalah bidang akuntansi yang menekankan pada masalah pajak yang harus dibayar oleh perusahaan atau perseorangan kepada pemerintah. Keenam, akuntansi anggaran atau yang disebut juga dengan budgeting. Akuntansi anggaran adalah bidang akuntansi yang melakukan kegiatannya dengan menyusun anggaran baik pendapatan maupun biaya atas dasar. Yang ketujuh, akuntansi pemerintahan. Akuntansi pemerintahan, bidang akuntansi keuangan yang diterapkan di lembaga pemerintah. Dan bidang yang terakhir ada sistem akuntansi, adalah bidang akuntansi yang melakukan kegiatan dengan merancang cara pencatatan akuntansi. Selanjutnya ada profesi akuntan. Ada 4, yaitu akuntan publik, akuntan perusahaan, akuntan pemerintahan, dan akuntan pendidik. Pertama, akuntan publik. Bekerja pada suatu lembaga akuntan publik, mereka memberi jasa audit laporan keuangan pada organisasi bisnis maupun non-bisnis secara independen. Yang kedua, akuntan perusahaan. Bekerja di bagian akuntansi pada suatu perusahaan, bertindak sebagai auditor untuk seluruh kegiatan perusahaan. Yang selanjutnya ada akuntan pemerintah. Akuntan yang bekerja pada lembaga-lembaga pemerintah atau badan usaha milik negara. Yang terakhir ada akuntan pendidik. Akuntan yang bekerja pada lembaga pendidikan dan tugas utamanya adalah mengajar dan mengembangkan ilmu akuntansi. Contohnya, akuntan pendidik adalah dosen atau guru yang mengajar di universitas dan lembaga pendidikan lainnya. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.